Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Humanicom Talks. Kali ini kita memasuki segmen yaitu ruang diskusi. Di sini saya tidak sendiri teman-teman. Saat ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ketua Fahmi selaku Ketua Humanera FISIP Unismu Makassar. Apa kabar Ketua? Baik. Jadi apa kegiatan di Humanera dekat-dekat ini? Jadi kegiatan di Humanera dekat-dekat ini insya Allah kami akan mengadakan Diklat 2. Jadi di Humanera kan ada beberapa jenjang kekaderan ya, mulai dari Diklat 1, Diklat 2 dan coaching fasilitator. Dan insya Allah dekat-dekat ini akan dilaksanakan Diklat PIM tingkat 2. Diklat. Gitu. Berarti tingkat pengkaderan yang kedua kalinya ya? Tingkat pengkaderan yang kedua kalinya. Jadi Ketua Fahmi ini adalah Ketua Humanera teman-teman. Jadi sekaligus nanti yang akan melaksanakan apa tadi Diklat PIM 2 yang kedua ya. Ya. Nah, sebagai seorang ketua nih, bisa mungkin dijelaskan ini Ketua pengalaman organisasi tak? Oke. Jadi pengalaman organisasi saya kebetulan mungkin dari SMP ya. Saya mulai berorganisasi sejak SD. Jadi di SD saya bergelut di wilayah Pramuka. Jadi di Pramuka terus lanjut di SMP juga bergabung di Pramuka. Tetapi pada saat SMA entah kenapa minat berorganisasi saya itu tidak ada. Jadi di SMA ini tidak ada organisasi yang saya ikuti kecuali yang wajib seperti kayak kegiatan OSIS dan lain sebagainya ya. Jadi sejak masuk kuliah saya merasa bahwa ada yang hilang dari kebiasaan saya ini. Jadi sejak SD kan mulai bergelut di dunia organisasi, masuk SMA itu tidak terlibat sama sekali, dan masuk di dunia perkuliahan saya merasa ada yang kurang. Jadi semenjak itu ada sosialisasi dari kakak-kakak senior pengurus pada saat itu tentang himpunan. Jadi saya mencoba untuk mencari kembali apa yang kurang kira-kira. Jadi mungkin itu saja yang pengalaman organisasi saya selama dari SD sampai kuliah. Berarti dari SD sampai SMP ini jiwa organisasi itu membludak nih. Tapi pas masuk SMA vakum. Ya, SMA vakum. Nah, jadi pas masuk kuliah itu mulai lagi mencari. Ya. Karena kemarin ini berorganisasi kan. Kenapa waktu SMA tidak? Ya. Jadi kembali lagi aktif. Ya. Nah, ini selama SD sampai SMP selama berorganisasi kira-kira apa yang sudah kita dapat di organisasi? Pramuka tadi sudah sampai mana makin di Pramuka? Kebetulan kalau di Pramuka saya tidak terlalu mengikuti sampai selesai. Tapi pada saat itu jadi pada saat menjadi purna di Pramuka itu saya sudah tidak membersamai teman-teman. Jadi saya lupa ada memang tingkatan yang di Pramuka juga, tapi saya lupa jenjangnya. Tapi saya menyelesaikan masa saya juga di Pramuka mulai dari SD sampai SMP itu. Entah kalau tidak salah namanya kayaknya Penggalang. Iya. Penggalang. Kalau di SMP Penggalang. Iya. Jadi Ketua Fahmi ini hampir sama seperti saya. Saya juga dulu aktif di Pramuka, tapi waktu SMP sampai SMA. Di SD itu justru saya tidak berorganisasi di SD. Di SMP saya baru masuk Pramuka. Masuk di SMA saya juga lanjut Pramuka saya di SMA. Jadi kemarin itu saya sempat jadi ketua juga di SMA. Jadi setelah lanjut di perkuliahan, kan dari dulu ini saya suka berorganisasi. Ya masuk di bangku kuliah, saya lanjut organisasi saya. Dan sekiranya itu di dalam organisasi banyak yang kita dapat, banyak sekali yang kita dapat. Mungkin dari pengalamannya Ketua, apa yang sudah kita dapat ini selama berorganisasi? Kalau bercerita pengalaman ya, mungkin pengalaman yang paling berkesan mungkin dekat-dekat ini. Sebelumnya yang saya dapatkan di Humanera itu yaitu bakti sosial di Sinjai Pulau 9. Pada saat itu kebetulan kami bakti sosial itu 1 tahun, bulan 12 sampai bulan Januari. Jadi mulainya di akhir bulan, selesai di awal bulan Januari. Berarti tahun baru di sana? Iya, tahun baru di sana sama warga pulau. Warga pulau. Ya, itu mungkin hal yang berkesan karena bayangkan kita ini dari Goa ke Sinjai tapi menyeberang lagi ke pulau. Sekitar 2 sampai 3 jam menyeberang ke Pulau 9.
dan di sana kami ya bertemu dengan teman-teman baru, warga dan masyarakat yang membagi pengalamannya tentang mungkin mahasiswa yang pernah juga ke sana. Jadi terkait kekurangan-kekurangan mereka yang ada di sana ya kami mencoba untuk membantu menyempurnakannya. Seperti itu. Berapa hari di sana itu hari Ketua? Kalau seingat saya seperti 10 hari. Lama di. Jadi rencana itu hari 1 minggu. Kalau di rundown acaranya kan 1 minggu, tapi entah nyaman atau bagaimana sampai 10 hari baru kembali lagi ke Sinjai Kota. Jadi menyeberang baru 10 hari. Jadi momen-momen kesedihan juga itu dapat, kayak mungkin kemarin waktu KKP dibantai angkatan 20. Ya semacam seperti itu. Jadi perpisahan kami dengan masyarakat itu ya sedih dan lain sebagainya. Karena sudah terbangun terjalin hubungannya selama 10 hari itu. Nah, itu juga yang kita dapat di organisasi, teman-teman. Bagaimana kita bisa meningkatkan rasa kemanusiaan kita. Nah, kan kalau kami di Humanikom itu, saya di Humanikom sudah kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun Ketua di Humanikom. Banyak sekali memang yang saya dapat ini di Humanikom. Ya mungkin bagaimana itu saya bisa mengembangkan atau mempelajari banyak skill di Humanikom. Contohnya ini kayak podcast seperti ini Ketua. Ini yang dapat kita berikan kepada teman-teman di Humanikom sebagai wadahnya kami di Humanikom untuk mempelajari hal-hal tentang ilmu komunikasi. Karena kan kalau kami di ilmu komunikasi itu ada banyak sekali rumpunnya toh. Bisa ke jurnalis, bisa juga ke humas. Nah, untuk bagaimana wadah kita kepada teman-teman yang suka jurnalis. Nah, ini salah satu wadahnya kami di Humanikom. Ini podcast. Ada juga beberapa kegiatan Humanikom Expo, pameran foto. Jadi kami menyediakan wadah untuk teman-teman yang suka fotografi untuk memamerkan fotonya. Jadi kira-kira di Humanera itu Ketua, apa yang bisa menunjang untuk skill-skill yang ada di prodinya? Jadi terkait apa yang menunjang mungkin soft skill yang ada di Humanera ya. Jadi ilmu administrasi negara yang membahas tentang administrasi yang mungkin ada di negara mengenai kebijakan dan lain sebagainya ya. Jadi di beberapa bidang ada yang namanya, kalau di Humanera ya, ada yang namanya bidang kajian dan penalaran, ada yang namanya bidang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi fokusnya kami di 2 bidang ini yang kemudian mengkaji terkait dengan ilmu administrasi negara ini. Jadi kami juga mempunyai badan semi otonom yang namanya KIMAP. Jadi kajian KIMAP ini mengkaji tentang tentang cara-cara penulisan untuk penyelesaian akhir. Jadi semacam workshop begitu, KIMAP yang ada kan kalau di administrasi negara. Jadi mungkin kalau di bidang teknologi informasi komunikasi itu bagian teknis tentang Excel, Microsoft dan lain sebagainya. Jadi kajian-kajiannya mengenai itu. Jadi kami juga melihat apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa administrasi ya. Jadi banyak kemudian mahasiswa administrasi yang bahkan tidak tahu bilang siapa sebenarnya bapak administrasi dan lain sebagainya. Jadi mungkin karena dia tidak mendapatkan di bangku perkuliahan, kami juga melakukan pendekatan seperti itu, bilang bahwa praktek yang teori yang didapatkan di bangku perkuliahan itu prakteknya bisa kita dapatkan di himpunan atau di Humanera, terkhususnya kalau di administrasi negara ya seperti itu gitu. Begitu juga yang kita lakukan di Humanikom. Apa-apa yang teman-teman dapatkan di bangku perkuliahan, kita wadahi untuk dia praktekkan di himpunan, terusnya juga di Humanikom. Seperti itu. Contohnya kayak yang tadi pameran foto, teman-teman dapatkan di bangku perkuliahan persoalan fotografi digital. Jadi kami di Humanikom itu wadahi untuk bagaimana bisa teman-teman pamerkan fotonya. Seperti itu. Tapi yang menjadi masalah lagi nih sekarang Ketua. Masalah setiap organisasi pasti kurangnya minat berorganisasi dari mahasiswa-mahasiswa sekarang. Jadi terkait masalah kurangnya minat berlembaga mahasiswa yang sekarang ya gitu. Jadi mungkin ada beberapa faktor, tapi faktor yang paling sering saya dengar mengenai dibandingkannya antara akademik dan organisasi. Jadi menurut saya seperti ini Kota. Kalau pemikiran kebanyakan teman-teman bahwa
organisasi dan akademik ini adalah hal yang diperbandingkan, menurut saya adalah organisasi dan akademik ini bukanlah hal yang harus diperbandingkan, tapi hal yang harus diselaraskan. Iya betul, Ya, betul. karena kalau saya boleh mengibaratkan seperti ini, ketua, ibaratkan organisasi ini adalah kaki kirimu, Iya. sedangkan akademik ini adalah kaki kananmu. Jadi ketika kau meninggalkan salah satunya, maka terus perjalananmu akan pincang. Iya, betul. Jadi seperti itu ketua, harus beriringan. selaras. Iya, harus selaras, karena kalau kita juga melihat di dunia akademik, ternyata organisasi ini adalah salah satu persyaratan penunjang akreditasi. Iya betul. Jadi kita ini orang-orang yang berada di organisasi dengan aktif berorganisasi, maka laporan pertanggungjawaban ataupun hasil daripada program kerja kita itu yang menjadi nilai di poin, menjadi poin baik di jurusan maupun di universitas. Ya, betul. Jadi saya mempunyai pesan kepada teman-teman yang tidak berorganisasi, bahwa berterima kasihlah kalian kepada teman-teman yang ada di organisasi, karena kami telah membantu universitas bahkan jurusan untuk menggapai jurusan akreditasi unggul. Jadi dan berbanggalah kita juga ini teman-teman yang ada di organisasi karena telah terlibat dalam proses pengakreditasian ini. Iya betul. Tepuk tangan dulu toh. Jadi itu kita di organisasi sebenarnya ini sebagai penunjangnya akreditasi baik itu prodi maupun universitas. Karena ya setahu saya juga seperti itu. Apapun kegiatan-kegiatan kita itu baik itu di himpunan ataupun di organisasi tingkat fakultas itu yang akan menunjang akreditasi dari universitas itu sendiri. Karena itu yang kurang diketahui oleh mahasiswa sekarang, bahwasanya itu salah satu syarat akreditasi itu dilihat dari kegiatan-kegiatan mahasiswanya, terutama itu di himpunannya. Jadi itu buat teman-teman yang mengatakan bahwasanya organisasi itu yang akan menghambat kita di akademik. Ya tentunya menurut kami ya di organisasi itu bukan penghambat, melainkan itu penunjang. Apalagi kita di organisasi itu membantu akreditasi prodi dan juga universitas. Teman-teman yang lihat sekarang di Unismu yang sekarang sudah akreditasi unggul itu tidak lain dari keterlibatannya teman-teman yang berorganisasi. Jadi bagaimana dari Humanera gitu ini, bagaimana dia menanggapi hal itu? Apakah ada solusi dari Humanera terkait dari kekurangan minat berlembaganya mahasiswa zaman sekarang? Jadi pada saat kan kader yang baru-baru ini adalah angkatan 2022 ya. Jadi sebelum kami melakukan pengkaderan, kami itu mengadakan yang namanya temu akbar. Jadi temu akbar itu adalah pertemuan antara pengurus, ketua-ketua jurusan, sekretaris jurusan, dosen, dan alumni administrasi negara. Jadi kami mempertemukan mereka, kami memberikan wadah, silahkan kalian memaparkan apa yang sebenarnya kalian lihat ini di himpunan ya. Jadi ada beberapa tanggapan-tanggapan ya, yang paling banyak itu mengenai akademik dan organisasi. Tapi alhamdulillah kebetulan senior-senior dan ketua jurusan itu alumni administrasi negara juga. Jadi senior juga. Jadi mereka yang menjelaskan bahwa memang selaras yang harus dijalankan, karena saya juga sedikit menambahkan selain penunjang akreditasi ini kegiatan organisasi, keaktifan dalam berlembaga juga itu menjadi salah satu syarat dalam menggapai cum laude di akhir. Jadi ada beberapa syarat ternyata dalam proses penyelesaian akhir itu, mungkin itu ketepatan waktu ya, kelulusan tepat waktu, sama salah satunya juga keaktifan berlembaga. Jadi sudah banyak ini chatnya Kaprodi yang kan ini angkatan 2020 yang akan diwisuda di bulan 3. Ya, jadi ada beberapa chat dari Kaprodi, dia mempertanyakan tentang keaktifan mahasiswa itu. Jadi menjadi salah satu pertimbangan juga untuk teman-teman ketika ingin berada di penyelesaian akhir, yaitu keaktifan berlembaga yang dipertimbangkan untuk menggapai cum laude itu. Begitu. Iya. Itu sama halnya kami di Humanikom ya. Cara kami itu mentaktisi persoalan kekurangan berlembaganya teman-teman mahasiswa sekarang itu.
kami itu membuktikan bahwasanya di Humanikom itu tidak seperti apa yang teman-teman pikirkan. Seperti itu. Karena kan mindset orang zaman sekarang itu sangat buruk terhadap organisasi. Makanya kami membuktikan, kami memberikan kegiatan-kegiatan yang sekiranya dapat meningkatkan skillnya teman-teman. Jadi kalau dari Humanera ya, apa kira-kira yang akan dilakukan ke depannya terkait ini kekurangan minatnya teman-teman, atau mungkin sudah ada kendala-kendala yang sudah masuk kepada kita terhadap kendala-kendalanya teman-teman dalam berorganisasi? Sebenarnya kembali lagi ya, mindset daripada seorang mahasiswa ini yang sebenarnya harus diubah. Apalagi mulai dari angkatan 2020 yang terkena COVID-19 ya. Jadi adanya proses pembelajaran online yang membuat chemistry itu tidak terbangun lagi. Jadi orang cuma meraba-raba dari luar bahwa oh ini yang saya lihat di organisasi, oh ini konten-konten yang saya lihat. Jadi saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman di Humanikom karena telah mewadahi podcast seperti ini untuk membahas tentang organisasi, karena konten yang membahas tentang keburukan organisasi harus kita seimbangkan dengan konten seperti juga, ini. Iya, jadi konten dibalas konten, artinya harus ada keseimbangan. Jadi kenapa selalu tentang keburukannya saja yang dibahas? Kenapa tidak tentang nilai plusnya atau kebaikannya ya? Jadi tantangan-tantangan seperti itu yang mungkin kami hadapi juga di Humanera, bahwa banyak mindset teman-teman angkatan 2023 yang ini yang akan dikadar seperti itu. Jadi menilai dari luar tanpa melihat sebenarnya apa yang terjadi. Jadi menurut saya mindsetnya ini yang harus diubah teman-teman. Jadi mungkin melalui proses seperti ini harus dilakukan sering-sering ini gitu. Mungkin ada sebentar dari himpunan lain juga yang akan melakukan podcast. Jadi melalui banyak pertimbangan mereka-mereka yang akan masuk di himpunan. Oh iya, betul. Jadi sekiranya kita ini dalam memaparkan apa-apa sekiranya yang bisa menjadi pertimbangannya teman-teman mahasiswa sekarang untuk berhimpunan. Iya gitu. Jadi kira-kira ada pesan tak kepada teman-teman mahasiswa baru sekarang ini tentang bagaimana cara kita mengajak untuk mereka berhimpunan? Jadi kalau saya pernah dapatkan ilmu dari senior, katanya bagilah waktumu atas 3 bagian, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi jikalau di masa sekarang kau menganggap dirimu di masa lalu belum mempunyai ilmu yang cukup, belum mempunyai skill yang cukup, maka di masa sekaranglah kesempatanmu untuk mengubah hal tersebut untuk kemudian bagaimana pencapaian di masa yang akan datang. Dan selaras juga dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, bahwa lebih baik jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kau harus sanggup menahan perihnya kebodohan di masa yang akan datang. Artinya lebih baik kau menahan lelahnya belajar saat ini daripada kau nanti menahan perihnya kebodohan. Jadi memang organisasi dan kampus ini adalah tempatnya salah. Jadi tempatnya berproses, karena output daripada di kampus dan organisasi ini adalah dunia pekerjaan. Betul. Dunia yang sebenar-benarnya dunia. Jadi ya banyak-banyaklah salah di dalam organisasi, banyak-banyaklah belajar dalam organisasi agar kelak ketika kita keluar daripada organisasi ini bermanfaat bagi masyarakat, dan masyarakat juga mampu menilai bahwa memang mahasiswa dan organisasi ini adalah sebagai agent of change atau kontrol yang sosial ya. Mungkin seperti itu Ketua. Oh iya, jadi saya juga beranggapan seperti ini, bahwasanya di dalam organisasi itu adalah bentuk pelatihan kita untuk menghadapi kehidupan yang sebetul-betulnya. Dan juga saya beranggapan bahwasanya organisasi itu adalah miniatur negara. Di dalam organisasi itu juga kita bisa belajar banyak hal, termasuk buat teman-teman yang minatnya itu atau pemahamannya tentang politik itu, teman-teman bisa pelajari di organisasi. Jadi teman-teman bisa lihat sistem pemerintahan sekarang itu, teman-teman bisa lihat di organisasi. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya organisasi itu miniatur negara, contoh kecil dari sebuah negara.
Jadi seperti itu. Nah, ini ketua banyak sekali nih anggapan-anggapan dari teman-teman mahasiswa yang katanya apa itu organisasi, apa itu himpunan. Dia itu tidak ada skill yang bisa dia kasihkan ke kita, tidak ada wadah yang bisa dia kasihkan ke kita. Kerjaannya cuman ya nongkrong terus, rapat sampai tengah malam, atau apa yang dia bahas. Itu yang terus yang saya dapatkan. Nah, bagaimana pembuktiannya dari teman-teman Humanera? Karena kalau kami di Humanikom pembuktiannya mungkin seperti yang ketua lihat sekarang, kita adakan podcast, kita adakan banyak-banyak sekali kegiatan yang tentunya bisa dilihat oleh teman-teman mahasiswa bahwasanya himpunan itu tidak seperti itu. Ada banyak sekali kegiatan, ada banyak ilmu-ilmu yang tentunya akan kita dapatkan. Ya, kalau di Humanera, apa kira-kira kegiatan yang bisa membungkam itu semua? Ya. Jadi mungkin itu juga yang sulit ya, karena kebanyakan mahasiswa itu cuma sampai kepada proses pengklaiman. Iya. Bahkan kami telah mewadahi, misal memanggil mereka ya untuk mempertanyakan sebenarnya apa yang kalian butuhkan, apa yang sebenarnya kalian maui, supaya kami sebagai wadah di tingkat jurusan ini akan memfasilitasi kalian. Iya. Jadi mungkin hal-hal kecil yang mulai kami buat itu pada saat pendaftaran proses kaderisasi ya, waktu buka posko di belakang di lantai 5, kami melihat bahwa calon-calon peserta ini lalu lalang saja di posko. Artinya tidak ada ketertarikan. Kami berpikir bahwa bagaimana kira-kira kalau mereka kita buatkan lapak baca. Jadi kebetulan kemarin waktu pada saat pembukaan posko kami membuka lapak baca, dan memang hal tersebut berpengaruh. Jadi banyak yang singgah, banyak yang bertanya, oh seperti ini ternyata himpunan. Bilang menyediakan buku-buku bacaan, menyediakan tempat-tempat diskusi dan lain sebagainya. Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang sempat kami lakukan kemarin pada saat pembukaan posko ya, pembukaan lapak baca di samping posko. Bagaimana itu pandangan kita ini ketua? Adit biasa mahasiswa bilang dia selalu menuntut untuk diwadahi. Pas diwadahi hilang. Bagaimana pandangan itu? Mungkin terkait hal itu lagi dan lagi mindset berpikirnya. Jadi ada pernah saya dapati juga. Jadi saya ajak cerita berdua ya. Jadi kalau mungkin cerita berdua kita terbuka semua isi yang ada di pikiran. Jadi menurutnya seperti ini, bilang saya mau berlembaga kak, itu mau berperilaku bebas. Tapi saya menjawabnya seperti ini, bahwa di dalam organisasi itu berpikir bebas adalah hal yang sah-sah saja, tetapi berperilaku dengan bebas itu adalah hal yang mustahil. Karena di dalam organisasi memiliki aturan dan budayanya masing-masing. Jadi silahkan kalian bebas berpikir, silahkan kalian bebas berkreasi, tetapi dalam bertindak itu kalian harus ada juga batasannya, karena kami juga mempunyai aturan dan budayanya masing-masing. Jadi terkadang budaya-budaya yang ada dari mungkin circle-nya mereka di kampung atau di kota, itu yang mereka mau bawa ke dalam organisasi. Dan pada saat mereka misal ditegur atau ditegur, mereka merasa bilang di organisasi ini tidak bebas. Iya, padahal tidak seperti itu. Karena kalau di organisasi itu bebas, apa gunanya ini aturan? Apa gunanya ini budaya dan lain sebagainya. Jadi berpikir bebas dalam organisasi adalah hal yang sah-sah saja, tapi bertindak dan berperilaku secara bebas dalam organisasi itu hal yang mustahil karena ada aturannya. Jadi terkait itu kemerdekaannya mereka katanya dibatasi dan lain sebagainya. Tapi itu yang kurang mereka pahami, bahwa organisasi sebenarnya bukan milik individu, tapi milik banyak orang. Bagaimana ketika pengurus-pengurus ini digenjot untuk mengambil sebuah keputusan di bawah tekanan-tekanan yang ada, itu mereka yang tidak pikirkan, bahwa mereka memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang yang lain. Jadi mindset seperti itu sebenarnya yang harus mereka miliki, bahwa organisasi ini bukan milik individu tapi milik bersama. Jadi susah senangnya kita bersama-sama. Masya Allah. Jadi itu teman-teman. Tentunya itu yang banyak teman-teman di luar sana yang belum memahami. Karena kan seperti yang dikatakan Pepati itu, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Jadi ya bagaimana kita bisa menghargai budaya-budaya yang ada di organisasi. Karena setiap organisasi pasti ada budaya tersendirinya.
Jadi buat teman-teman yang hanya mengklaim bahwasanya organisasi itu buruk coba teman-teman bergabung dalam sebuah organisasi seperti itu. Jika teman-teman menilai bahwasanya organisasi itu buruk, coba masuklah di sistemnya. Coba ubah keburukan yang teman-teman anggap itu. Tentunya teman-teman tidak akan mendapati itu. Ada banyak sekali hal-hal yang bisa teman-teman dapatkan. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang skillnya teman-teman. Nah, persoalan kepemimpinannya teman-teman mahasiswa, bagaimana di Humanera itu bisa mewadahi hal tersebut? Persoalan kepemimpinan. Jadi mungkin saya ambil contoh dari diri saya sendiri saja ya, persoalan kepemimpinan. Jadi gaya-gaya kepemimpinan yang saya pakai adalah bagaimana ya membahasakannya, tidak kaku, intinya tidak kaku. Jadi saya mungkin simpelnya seperti itu, tidak kaku. Jadi adapun misal kesalahan-kesalahan yang dilakukan teman-teman pengurus, itu kemudian cukup sampai peneguran saja kalau saya pribadi. Karena saya juga melihat kalau setelah menegur dan langsung misal mengambil tindakan fisik atau bagaimana dan lain sebagainya, itu kan sifat dasar manusia juga punya rasa kasihan ya. Jadi yang saya lihat ketika mereka ditegur dan tanpa diberikan perilaku fisik dan lain sebagainya, itu lebih ampuh. Seperti itu. Jadi gaya kepemimpinan yang saya lakukan adalah tidak kaku terhadap kesalahan-kesalahan yang ada. Jadi di atas kebijakan itu ada kebijaksanaan. Betul. Ya, seperti itu. Nah, yang paling banyak itu dituntut oleh teman-teman, baik itu anggota dari himpunan itu sendiri maupun yang belum bergabung dari himpunan itu, persoalan intelektualnya mereka. Apakah di himpunan ini kita diwadahi persoalan intelektual apa cuman skill saja? Bagaimana menurut Pak? Karena kan saya berpandangan itu seperti ini. Bahwasanya kalau persoalan intelektual itu akan berbeda yang kita dapatkan di bangku perkuliahan dengan di organisasi, terkhususnya di himpunan. Karena kalau kita di Humanikom itu kita lebih menjurus intelektualnya teman-teman, persoalan filsafat, kepemimpinan dan juga politik. Kita lebih menjurus ke situ. Persoalan skillnya teman-teman, apa yang sudah teman-teman dapatkan di bangku perkuliahan itu kita kembangkan lagi di himpunan. Seperti itu. Jadi kalau di Humanera bagaimana pewadahan persoalan intelektualnya teman-teman? Jadi mungkin seperti yang dibahasakan tadi bahwa pelajaran-pelajaran yang didapatkan di bangku perkuliahan ini kan sudah sudah pasti nih, sudah ada kurikulumnya bahwa pengembangan organisasi dan lain sebagainya. Itu cuma mata kuliahnya. Sedangkan di organisasi ini mungkin terusnya kalau kita ada di sekret pada saat senior-senior berkumpul itu bisa banyak ilmu yang didapatkan di situ. Bahkan kami juga kan tadi yang tadi saya katakan di Humanera itu ada bidang yang namanya kajian dan penalaran. Jadi di program kerjanya mereka itu mereka membuat silabus materi kajian rutin ya. Ya, itu yang kita lakukan setiap minggu dan kami wadahi entah itu di sekret maupun di kampus Lantai 5 ini. Jadi ada pesan senior juga pernah salah seorang senior pernah mengatakan bahwa jadikan semua orang adalah guru dan jadikan semua tempat adalah sekolah. Jadi dimanapun kita berpijak itu jangan sungkan untuk bertanya, apalagi sesama kader di Humanera ini. Jadi itu yang kita tanamkan mungkin di teman-teman di himpunan bahwa jangan ragu untuk bertanya, banyak-banyak saja bertanya. Karena itu tadi kami juga sudah menyediakan kajian-kajian rutin yang diwadahi oleh bidang kajian dan penalaran. Seperti itu. Ya kan dari awal kita sudah membahas tentang organisasi. Sekarang kita bahas mahasiswanya dulu ini. Bagaimana pandangannya ketua ini persoalan mahasiswa ini secara umumnya? Mahasiswa yang sekarang ini setelah dari COVID ini. Kan bentuk perubahan dari dunia perkuliahan itu, dunia kampus itu pada saat COVID. Bagaimana pandangannya ketua? Jadi mungkin saya termasuk angkatan yang mendapatkan COVID-19 ini ya.
Jadi apa namanya? Saya sharing-sharing dengan angkatan-angkatan 2018, 2019 yang sempat mendapatkan situasi sebelum Covid ya. Katanya situasi sebelum Covid terkhususnya di lantai 5 ini situasi yang ada di lantai 5 ini begitu berbeda dengan masa yang sekarang. Katanya mereka di angkatan 2018 dan 2019 itu ketika masuk kampus itu hawanya berbeda. Artinya memang tingkat kehormatan antara senior junior ini sangat kental. Jadi artinya kita di masa sekarang ini bukan artinya kita gila hormat dari adik-adik, tapi kita juga mau dihargai. Jadi saya melihat mahasiswa sekarang ini sudah tidak mengenal yang mana seniornya. Jadi misal terkhusus di fakultas ini cuma lewat saja tanpa dia mengenal, bilang siapa ini yang saya lewati, oh ternyata teman-teman pengurus, ternyata kakak saya. Bahkan kalau di luar kampus mungkin kita senggolan ya. Kita tidak tahu bahwa ternyata senior saya. Jadi mungkin chemistry itu yang kurang terbangun di mahasiswa-mahasiswa yang terkena dampak COVID-19 ini. Betul. Jadi tidak saling mengenal, tidak saling menghormati yang saya lihat sekarang ini. Iya. Karena kan salah satu faktor kenapa itu bisa terjadi yang mungkin karena dari perkuliahan online tersebut. Sehingga teman-teman, karena kan saya juga termasuk bagian dari alumni tidak yang masuk pada saat Covid, makanya saya juga tidak merasakan aura-aura kampus pada saat baru pertama kali masuk. Nah, pada saat semester 3 itu saya baru merasakan yang namanya kuliah offline. Dan saya juga itu pada saat itu baru pertama kali masuk kampus. Sehingga yang paling pertama mungkin kita lihat itu sudah berkurang etikanya. Sudah berkurang etikanya. Mahasiswa zaman sekarang itu hanya berfokus pada akademiknya saja. Sehingga dia sudah melupakan etika. Padahal etika itu tidak jauh penting dari akademik. Seperti itu. Tapi apa pesan-pesannya Ketua untuk teman-teman organisasi? Kita sudah berada di penghujung. Ini sudah beberapa menit kita membahas tuntas tentang organisasi, membahas tuntas tentang himpunan, dan membahas tuntas itu tentang apa saja yang akan kita dapatkan. Mungkin ada pesan-pesannya Ketua kepada mahasiswa-mahasiswa baru yang akan masuk nanti untuk bagaimana bisa sebisa mungkin untuk berhimpunan. Karena kan itu juga akan kembali kepada dirinya teman-teman. Baik, jadi mungkin pesan-pesan yang ingin saya sampaikan sebenarnya sudah saya sampaikan tadi ya. Karena tadi sudah dipersilakan untuk pesan dan kesannya. Jadi mungkin saya ulangi saja. Jadi pesan-pesan saya untuk teman-teman mahasiswa yang akan bergabung, tanamkan mindset di dalam pikiran teman-teman sekalian bahwa organisasi ini bukan milik pribadi ya, tetapi milik orang banyak. Artinya dari berbagai karakter, dari berbagai budaya dan lain sebagainya disatukan dalam satu wadah, yaitu himpunan terkhususnya ilmu administrasi negara. Jadi ketika kita mau masuk di dalam sebuah himpunan, diibaratkan seperti bapermu itu simpan saja sampai di luar pintu ketika mau masuk dalam sekret. Ketika masuk dalam sekret tidak boleh ada baperan, karena hal-hal seperti itu yang biasa membuat teman-teman tidak tahan di dalam organisasi dan lain sebagainya. Karena tidak bisa dipungkiri budaya-budaya yang ada di setiap mahasiswa itu disatukan dalam satu himpunan. Dan itu mungkin hal-hal yang sering ditakuti oleh teman-teman yang akan masuk berlembaga. Jadi mungkin hal yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan teman-teman, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, pesan dari Imam Syafi'i ya. Jadi jika kau tidak bisa menahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan di masa yang akan datang. Jadi banyak-banyaklah berproses, banyak-banyaklah salah dalam organisasi, supaya kemudian kelak di masa depan output yang didapatkan daripada organisasi ini sangat bermanfaat terhadap masyarakat yang ada di sekitar kita. Masya Allah. Seperti itu Ketua. Terima kasih banyak Ketua sudah menemani saya untuk membahas persoalan organisasi. Nah, kita sudah berada di penghujung acara teman-teman. Itu tadi mungkin bisa diingat baik-baik pesannya dari Ketua Fahmi selaku Ketua Humanera. Jadi buat teman-teman yang masih berpikiran bahwasanya organisasi itu buruk,
mungkin teman-teman bisa merubah mindsetnya, bisa merubah pemikirannya setelah menonton video ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton hingga akhir. Saya Muhammad Fajar Ar-Ramadan selaku Ketua Umum Humanikom pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.